wabarakatuh. Sobat Asa kembali hadir di ruang dengar panjenengan semuanya. Acara Bincang Sehat bersama Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan hari ini masih bersama Karos di edisi 10 September 2024. Bukan bersama Karos ya, seperti biasanya sama Kak Ayu. Hari ini sama Karos tentang laboratorium buka-bukaan. Semua yang perlu Anda tahu tentang pemeriksaan laboratorium ada hari ini. Disiarkan langsung dari kawasan Bendogerit, Kota Blitar, dari Studio 1 Radio Asa Sambung Selaksa Asa Indonesia. Acara hari ini disupport penuh oleh BSMI Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika, Klinik Mardis Medika, Klinik Mitra Medika, BSMI Mart, IKADI, LMI, juga Kotak Amal Indonesia. Tidak ketinggalan juga ada BNC, PPMI, juga Odot Blitar Raya juga mendukung penuh acara hari ini, yaitu acara Bincang Sehat bersama Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan hari ini bersama Karos hadir Mbak Didin Febriana Sari AMDAK. Ini adalah analis kesehatan Klinik Rahmat Medika Kota Blitar. Jadi mungkin yang asing sama analis kesehatan biasa kita sebut sebagai laborat, Sobat Asa. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, akhirnya kita bisa undang narasumber kita hari ini setelah lama kita tunggu hadir bersama di acara Bincang Sehat. Ada Mbak Didin Febriana Sari AMDAK. Udah lama Mbak ini kerja di Rahmat Medika? Sudah Kak Ros. Sudah berapa lama nih? Mulai 2014 sampai sekarang 10 tahun. 10 tahun banget nggak tuh, ini udah senior bingi tuh ya Sobat Asa, menemani dan mendedikasikan dirinya untuk Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Kalau di laboratorium itu biasanya apa saja sih Mbak yang diperiksa sama teman-teman analis tuh? Yang diperiksa itu pemeriksaan kayak yang wajib itu DL. Apa tuh? Darah lengkap. Apa tuh? Apa saja itu? Yang diperiksa itu trombosit, leukosit, sel darah putih, hematokrit itu HCT, sama HB itu hemoglobin. Oke, itu berarti untuk siapa saja yang biasanya periksa darah lengkap atau DL ini? Biasanya itu pasien yang indikasinya yang diharuskan pemeriksaan DL. Seperti contohnya itu penyakit dengue, itu biasanya panas 3 hari sampai 4 hari, belum ada penurunan padahal sudah berobat. Itu biasanya sama dokter apa perawatnya itu disuruh lab. Oh, suruh lab DL ya. Ya. Selain darah, apalagi sampel yang biasa diperiksa? Sampel yang diperiksa itu seperti urin, Pipis ya? ya, terus dahak, oke. sama tinja Atau BAB ya. ya. Kalau dahak ini biasanya yang lagi viral ini ya, TB itu ya. TBC. Selain TBC apa sih? Mungkin saya belum pernah dengar. Dahak ya itu TBC aja. Oh, TBC. Lanjut urin, protein urin ya, banyak ya. Ya, urin. kalau urin itu urin lengkap. Biasanya itu yang kencingnya itu sakit, biasanya disuruh lab UL. Takutnya nanti bakterinya berlebihan, ada bakteri apa CAO salat, apa itu leukositnya berlebihan. Itu suruh cek UL. Nah, ini nih yang paling menarik, tinja juga nih. Tinja Gimana itu tuh? Biasanya untuk mendiagnosa saluran pencernaan seperti diare yang berlebihan nggak kunjung sembuh, itu biasanya suruh cek itu tinja. Biasanya untuk
pasien ini datang sendiri atau harus dengan rujukan biasanya kalau untuk ke laboratorium sendiri? Ya, biasanya bisa rujukan juga bisa data sendiri. Oke, berarti bebas ya. Ya, kalau laborat. Tapi yang perlu kita sebagai awam tahu berarti kalau sudah Berobat. panas, Ya. berobat panas 3 hari, Sampai 4 hari mm-mm, belum ada penurunan, itu biasanya suruh cek DL sama Widal itu buat tipes Widalnya itu. Oke. Nanti kita kasih tahu tentang fitur-fitur laboratorium di Rahmat Medika, tapi sebelum itu kita mau berbincang dulu tentang seputar laboratorium dan pengalaman Mbak Didin yang sudah 10 tahun melanglang buani ya. Di laboratorium Rahmat Medika. Tapi sebelum itu kita pahamnya nih, laboratorium itu kan tempat yang sedikit spesial. Infeksius, ya. Iya, infeksius maksudnya ya. Apakah banyak larangan-larangan yang harus kita lakukan? Apakah harus tenaga kesehatan analis yang masuk ke sana ataukah bagaimana sih sebenarnya? Iya Kak Ros, kalau di laborat itu ya harus khusus petugas laboratorium, soalnya itu kan meriksa sampel ya. Sampel itu kan harus ada indikasi harga normal. Nanti takutnya kalau bukan analis yang memeriksa, kalau cuma lulusan SMA itu kan takutnya nanti kan nggak tahu hasil normalnya berapa. Nanti takutnya orangnya nggak sakit ini, hasilnya sakit ini, kan itu jadi bahaya. Jadi ya harus tenaga analis kesehatan yang berada di laboratorium. Berarti nakes lain juga tidak diperbolehkan ya memasuki area steril. Iya, meskipun sekarang kan semuanya sudah pakai alat ya, pemeriksaan kimia klinik tuh contohnya kayak kreatinin, SGOT, SGPT itu kan semuanya juga pakai alat, nggak ada yang manual, tapi harus yang meriksa analis kesehatan. Nah ini nih yang kita sebagai awam kurang tahu nih Mbak Didin. Manual dan alat itu maksudnya apa ya? Apakah alat itu seperti lakmus begitu ataukah alat yang besar? Iya, alatnya yang besar. Kalau buat darah lengkap itu kayak analizer. Terus kalau yang buat apa itu SGOT, SGPT itu juga alat yang besar. Ini bolehnya tes mandiri kalau tes pack hamil kali ya? Iya. Itu nggak perlu. Iya, nggak perlu pakai alat. Iya, kalau SGOT, SGPT setahu saya kan juga pakai yang sejenis strip kayak gitu ya, tapi harus dilakukan sama analis. Begitu Sobat Asa. Selain itu, apa Mbak larangan yang harus ditaati sama petugas kalau di sana? Apakah harus berganti baju ataukah harus memakai alat pelindung diri yang harus bagaimana tuh standarnya? Iya. Kita kan juga antisipasi yang itu terhadap sampel sendiri. Kita juga harus melakukan memakai APD seperti jas lab, terus pakai handscoon, pakai masker, itu wajib. Wajib ya. Iya. Ini ngomongin perlindungan diri nih, sepertinya ada cerita nggak ini yang mungkin sedikit mengejutkan? Wah ternyata sampelku ini nih gitu. Pernah nggak? Iya dulu kalau waktu magang itu ya, itu ada kejadian itu petugasnya nggak pakai handscoon, ternyata dia positif apa HIV itu. Oke. Ya, dia terkena darahnya waktu meriksa itu. Tapi kan nggak masuk tuh. Iya nggak masuk, tapi kan kita juga laporan panjang ya jadinya ya. Iya. Kayak contohnya itu kita meriksa apa itu dahak. Padahal kita kan nggak bersentuhan sama pasiennya langsung, tapi ternyata waktu diperiksa petugasnya kena TBC. Itu kan kita juga nggak bisa nalar itu terinfeksinya dari mana gitu. Dan kan kalau caranya, kalau gitu sampel itu kan nggak mungkin ya itu nular kalau sampel. Cuma infeksius saja. Kalau nular kan nggak bisa. Karena udah lemah ya. Iya, sudah bentuknya kan bukan
bukan yang menular lagi Iya. intinya. Jadi termasuk pekerjaan yang berbahaya ya Sobat Asa. Bukan berbahaya tapi beresiko maksudnya Kak Ros ya. Termasuk jurusan kuliah yang menantang. Iya. Kalau boleh tahu, kalau analis sendiri tuh ada jenjang pendidikannya bagaimana Mbak Didin? Iya, jenjangnya itu D3, Mm-mm. ada D4 juga ada. Untuk S1 profesinya tidak ada ya? Ya, Belum tidak ada atau belum mungkin ada. ya? Iya. Oke, berarti untuk saat ini jenjang pendidikannya di D3, di D4. Iya, iya. Gimana Mbak peluang kerja di analis sendiri kalau menurut Mbak Didin sebagai 10 tahun yang sudah berkarya? Ya kalau lowongan pekerjaan itu kalau di analis masih banyak diminati, soalnya ya jarang yang tahu analis itu siapa sih. Taunya kan cuma petugas laborat gitu. Iya, iya. Ini pekerjaan di balik layar iya, ya? Analis itu apa gitu masih jarang yang tahu. Jadi akhirnya lowongan masih banyak yang longgar sih. Maksudnya kalau Oke. lulus kuliah analis itu masih banyak apa itu lowongan gitu loh. Ini penempatannya selain di klinik, di Laborat swasta bisa, laborat swasta, di rumah sakit bisa. Terus itu di Puskesmas. pabrik. Oh, pabrik juga? Iya, pabrik makanan minuman juga bisa. Apa itu ininya? Itu nanti kalau pabrik makanan seperti kita itu meriksa makanan minuman itu juga bisa. Oke, saya baru tahu ya. Ya. Ini beda sama quality control ataupun dari teman-teman teknik pangan ya, beda. Tidak. Beda. Iya, beda. Speknya. Iya. Oke. Ilmu baru buat kita. Ternyata lapangan pekerjaan buat teman-teman analis kesehatan atau laborat ini sangat luas sekali Sobat Asa. Manggilnya gimana ya Mbak laborat itu? Ya Mbak aja ya. Iya. Ini sih yang kadang-kadang susah ya. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa dipanggil Mbak, Mas aja biasa aja gitu. Oke. Sejauh ini sampel apa Mbak yang agak tricky atau agak susah di openi begitu? Ya semuanya sebenarnya itu ya susah diopeni, soalnya kan itu ada waktu-waktunya ya, seperti darah, dahak itu juga ada waktunya, penyimpanannya harus Oke. gimana gitu. Sebaiknya kalau sudah diambil itu harus segera diperiksa. Oke, berarti semuanya memiliki tantangan masing-masing ya. Iya, nanti takutnya hasilnya kan bisa mempengaruhi hasil kalau tidak segera dilaksanakan. Mungkin tidak langsung dilaksanakan, penyimpanannya juga harus diperhatikan. Oke, bisa terjadi ketidakakuratan berarti ya kalau tidak Soalnya kalau pakai alat itu kan sensitif terhadap itu apa ya, kayak ya nilai terhadap nilainya sensitif. Iya, sensitif. Oke. Dan ini pertanyaan yang selanjutnya nih agak ini ya, masalah pembuangan sampel. Nah, ini kan biasanya banyak orang protes ya Iya, tentang kan infeksius. Infeksius itu apa sih? Dari tadi kita bahas, Mbak Didin belum kasih tahu nih ke teman-teman Sobat Asa. Infeksius itu ya bahan yang bisa mencemari, kalau bisa pembuangannya tidak pada tempatnya itu bisa mencemari. Berarti kalau pembuangannya tadi yang tepat seperti apa Mbak Didin? Ya sebenarnya kalau pembuangan itu harus ada apa itu? Amdal. Ya itu sebenarnya itu? pakai itu yang pakai kalau nanti buangnya darah itu yaitu satu itu Intinya satu berbeda Sobat Iya. Asa, dari pembuangan intinya yang kamar mandi itu beda, nggak di septic tank gitu toh maksudnya. Enggak boleh Beda, tidak Iya. boleh. Jadi arahnya Ada juga berbeda iya. biar tidak tercemar begitu Iya. intinya, dan itu susah ya perizinan dan Iya. ininya Sobat Asa. Jadi memang
Laborat ini memang tricky, pekerjaan yang tricky ya. Ya, nanti Tapi sejauh ini aman ya Mbak Didin ya? aman. Alhamdulillah, yang penting dilakukan dengan hati-hati dan serius. Oke, selanjutnya kita ngobrolin tentang laboratorium di Klinik Rahmat Medika ya Mbak Didin ya. Iya. Kalau di Rahmat Medika sendiri, yang pasti terjangkau ya. Iya. Itu apa saja yang bisa dilakukan sama laboratnya Klinik Rahmat Medika? Kalau pemeriksaan di Klinik Rahmat Medika itu yaitu tadi yang saya sebutkan di awal, darah lengkap itu meliputi itu buat meriksa HB, leukosit, sel darah putih, trombosit untuk mengetahui trombonya itu ini berapa, kena DB apa tidak, sama HB. Terus sama Widal itu untuk pemeriksaan tipes. Sama SGOT, SGPT, kreatinin. Kreatinin itu buat untuk ginjal. SGOT, SGPT itu untuk liver. Sama hepatitis. Tapi kalau cuma yang asam urat, gula darah, kolesterol juga bisa kan pasti? Iya bisa. Tapi Mbak Dini saya mau tanya, pemeriksaan darah HB itu kan sudah bisa dilakukan lewat Itu pakai alat stick. stick yang lewat apa ini ya? Kecil ini, Iya. kapiler ya. Akurat mana kapiler dengan vena ya? Yang dari siku itu? Ya kalau dari hasilnya itu ya akurat yang pakai vena, soalnya Oke. kan volume darah yang kita ambil itu kan juga banyak. Contohnya kayak asam urat, kolesterol, gula darah itu kalau pakai potometer sama pakai alat apa itu stick itu sebenarnya akurat pakai potometer, soalnya kan darahnya yang diambil banyak, jadi Oke. volume darah yang kita periksa itu kan lebih banyak. Biasanya stick itu kan takutnya nanti pas waktu nusuk jari kapiler nanti takutnya alkoholnya belum kering terus sudah ketusuk, itu kan bisa mempengaruhi hasil sebenarnya. Oke, nah itu ilmu baru ya Sobat Asa. Jadi lebih akurat memang, tapi Iya. biayanya berbeda. Iya, soalnya mahal kalau potometer itu biayanya pakai potometer itu. Maksudnya yang ambil darah Iya, lewat vena. vena atau yang di lengan itu. Ya, Tapi biasanya kalau ambil darah di vena atau di lengan ini kan lengkap ya yang diperiksa. Pemeriksaan, iya. Dan lebih akurat ternyata Sobat Iya. Asa. Oke, kalau dari DL ini harus dengan rujukan dokter atau siapa aja yang merasa panas lebih dari 3 hari boleh? iya. Kalau DL itu kebanyakan sih itu dari rujukan dokter juga bisa, dari pasiennya sendiri pengen lab juga bisa. Biasanya kan itu biasanya pasiennya sudah berobat, tapi kok sampai panas 3 hari belum turun-turun, itu biasanya minta dilaboratkan gitu. Oke, berapa biayanya? Pasti langsung ke sana ya Sobat Asa ya. Biayanya DL kalau di Klinik Rahmat Medika 80.000. 80.000 cukup terjangkau dan bisa mengetahui hasil dari darah lengkap kita. Ada HB, ada leukosit, trombosit, tipes-tipes tadi ya Mbak Didin ya. Tipes itu Widal. Oke, ini kan tadi masih tentang darah lengkap yang ada di Rahmat Medika, 80.000 aja. Selain itu ada apa Mbak Didin? Itu ada pemeriksaan SGOT, SGPT, Itu apa itu? Fungsi hati. Oh, berarti orang-orang yang kenapa ini yang harus diperiksa SGOT dan SGPT-nya? Biasanya itu yaitu indikasinya itu panas, tapi nggak turun-turun, padahal sudah diperiksa DL, tapi baik-baik saja, tipesnya juga baik-baik saja, itu biasanya langsung ke OTPT. Oke, wah itu pokoknya kalian cukup kalau nggak tahu ya, karena kita kan ya awam ya. Kalau kita nggak tahu apa yang harus diperiksa, pokoknya bilang aja mau periksa lab, nanti yang menentukan tenaga kesehatannya ya. Pokoknya cukup terjangkau layanan laboratorium di Klinik Rahmat Medika Kota Blitar yang ada di Jalan Cemara 260 berapa ya?
Saya lupa. 29. Iya kayaknya 269. Oke, selain ada itu ada apa lagi yang lain? Seperti ya BSAG. Sudah. HBsAg itu hepatitis ya? Iya. Bisa di sana juga. Jadi kalau kalian mau periksa kesehatan juga bisa. Iya, bisa. Iya, periksa kesehatan, cek kesehatan. Kalaupun kalian tidak merasakan keluhan-keluhan yang bagaimana, tapi pengen mengetahui Kayak check up. check up atau yang ada di diri kalian, boleh langsung cus di Klinik Rahmat Medika di Jalan Cemara, pas di perempatan Sobat Asa. Itulah tadi Sobat Asa bincang-bincang kita bersama analis kesehatan atau laborat dari Klinik Rahmat Medika Kota Blitar. Dan insya Allah video ini bisa diputar ulang di fanspage-nya kita, di fanspage Facebook Radio Asa FM Sobat Asa. Terima kasih Mbak Didin sudah menemani bincang sehatnya kita di edisi 10 September 2024. Akhirnya kita bisa mendatangkan Mbak Didin di sini tentang Laboratorium Klinik Rahmat Medika Kota Blitar. Semoga bermanfaat Sobat Asa. Kak Ros juga Mbak Didin undur diri dulu. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.